Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel PDB Smart tentunya kawan-kawan. Pada hari ini kita akan membahas kabar terbaru, kabar terupdate timnas Indonesia tentunya. Untuk itu kawan-kawan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian yang menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin kawan-kawan. Langsung saja kawan-kawan kita masuk ke pembahasan mengenai kabar terbaru, kabar terupdate timnas Indonesia tentunya. Ya, untuk pertandingan melawan timnas Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kemarin, timnas Indonesia yang dijagokan akan menang dan ya tapi nyatanya kita malah terbantai kawan-kawan menjadi skor 5-1 dan itu memang tidak sesuai dengan harapan seluruh fans dari timnas Indonesia. Tentunya timnas Australia bisa membantai timnas Indonesia dengan skor 5-1 dan tentunya timnas Indonesia itu sekarang berada di fase grup yang memang dikategorikan terbawah kawan-kawan ya, sehingga untuk peluang menuju ke Piala Dunia tahun 2026 itu sangat sulit sekali kawan-kawan. Dan jelang untuk melawan timnas Bahrain ini kawan-kawan di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia ini juga membutuhkan beberapa taktik tentunya, strategi tentunya untuk Kluivert bisa menumbangkan timnas Bahrain. Tentunya kita tidak dibuat kecewa kedua kalinya untuk pertandingan melawan timnas Bahrain ini di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tentunya harapan kita semua timnas Indonesia ini dapat bisa mengalahkan timnas Bahrain dan timnas Cina. Meskipun ketika kita bisa mengalahkan dua timnas tersebut atau dua negara tersebut, kita masih bisa untuk lolos ke ajang Piala Dunia tahun 2026, tapi dengan melalui round keempat, tidak dengan round yang ketiga ini kawan-kawan. Tentunya di round keempat itu juga tim-tim dari Timur Tengah juga lebih tajam lagi seperti Irak kawan-kawan. Dan tentunya ketika melawan timnas Bahrain ini dikabarkan timnas Bahrain ini kehilangan satu pemain di laga untuk melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ya, pemain Bahrain yang memang berposisi sebagai bek andalan dari timnas Bahrain itu akan tidak bisa membela timnas Bahrain ketika nanti di tanggal 25 Maret dikarenakan cedera kawan-kawan. Ini kasusnya seperti timnas Australia kemarin kawan-kawan. Bahkan tidak hanya satu, bahkan 7 pemain dari timnas Australia yang memang mengalami cedera namun bisa membantai timnas Indonesia dengan skor yang telak kawan-kawan. Dan untuk kabar yang kurang mengenakan dari timnas Bahrain ini, kita juga tidak boleh lengah tentunya untuk menerapkan strategi baru untuk bisa menumbangkan Bahrain ini kawan-kawan. Ya, pemain dari Bahrain yang tidak bisa membela timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang kawan-kawan yaitu Hamad Al-Samsan kawan-kawan. Dan Al-Samsan sendiri merupakan pemain bek tengah andalan dari timnas Bahrain, di mana tinggi dari pemain ini 179 cm yang memang menjadi lini yang kokoh untuk timnas Bahrain. Tentunya merupakan bek andalan dan bek inti dari timnas Bahrain. Selain itu, Hamad Al-Samsan juga merupakan membela Bahrain di juara Piala Teluk pada Desember 2024. Dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini melawan timnas Indonesia, tentunya persiapan yang matang juga sudah dijalankan oleh timnas Bahrain ini, sehingga kedua tim ini memang krusial ingin memenangkan laga ini dengan semaksimal mungkin agar bisa menjadi yang terbaik di grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Ya, bagaimana tentunya kedepannya seorang Patrick Kluivert ini harus bisa menumbangkan timnas Bahrain kawan-kawan. Dan kita doakan semoga nantinya timnas Indonesia ini dapat memenangkan laga yang memang krusial dia melawan timnas Bahrain, dan kita tunjukkan atas kekesalan timnas Indonesia atas Bahrain ketika dicurangi di Stadion Bahrain kemarin kawan-kawan. Semoga timnas Indonesia dapat memenangkan laga yang tersisa ini demi untuk bisa bermain di Piala Dunia kawan-kawan. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja kawan-kawan kabar terbaru pada hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.